Waktu Allah lihat gelap, tak berbentuk, kosong, dia bilang apa? Jadilah terang. Hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu? Jangan cari salah siapa-siapa. Mulai katakan apa yang ingin terjadi. Kalau engkau sedang sakit, katakan, aku sembuh. Kalau engkau lagi sakit hati, aku dipulihkan. Kalau engkau sedang bergumul dalam pekerjaan, katakan, pekerjaanku luar biasa karena Tuhan. Ya Bapa, Engkau adalah penyembuh kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Makasih Bapa buat hadirat-Mu yang sungguh nyata di tengah-tengah kami. Dan sebentar juga kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah setiap anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami datang, ketika kami pulang kami tidak sama lagi. Kami sudah menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, yang menyegarkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita buka Alkitab kita hari ini, Kejadian pasal 2 ayat 9. Kita belajar dulu dari kitab Kejadian. Saya kasih topik khotbah saya hari ini, hidup oleh iman. Ya, saya diberkati dengan kunjungan singkat Pak Gembala kita, Pak Yusak. Dan saya diingatkan kembali juga dengan tema kakak yang luar biasa, yaitu 100% PLM. Jadi saya pikir coba kita gali lagi. Kejadian 2 ayat 9. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan, pohon apa? Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon apa? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang dilarang dimakan pohon yang mana? Pohon apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang dilarang. Jadi Tuhan ciptakan Hawa, salah satunya adalah fungsinya kan penolong. Karena Tuhan tahu Adam ini memang, ya laki-laki ini kalau dia mengerjakan satu hal, dia nggak bisa lagi mengerjakan banyak hal. Ya, kebanyakan laki-laki begitu, hanya udah ngerjakan satu, tak bisa lagi kerjakan yang banyak. Kalau perempuan bisa, sambil gendong anak, ya kan? Telinga sambil nguping suami ngomong apa di telepon, ngomong sama siapa dia. Tangan lagi masak, menggoreng, semua bisa. Tapi kalau laki-laki udah dikerjakan satu, saya contohnya. Asal saya sudah ngobrol di mobil, ada simpang harusnya belok kanan, saya bisa lurus. Kenapa? Karena saya fokus sama obrolan. Pernah satu kali saya sama siapa ya? Sama abang saya. Tugas saya adalah mengantar dia kembali ke bandara. Jadi kami ngobrol. Di simpang Kepri harusnya saya belok kiri, saya lurus sampai ke Panbil. Untung istri saya telepon, udah di mana? Udah di Panbil. Wah, ngapain ke Panbil? Jadi Tuhan udah tahu laki-laki ini susah ini. Harus dikasih penolong, dikasihlah Hawa. Tugas Hawa adalah mengarahkan Adam untuk memakan apa? Buah pohon kehidupan. Agar apa? Bisa bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tapi sayangnya Hawa gagal kan? Yang dimakan apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan saudara tahu, ternyata pengetahuan membawa kepada kematian. Saya kayaknya pernah Pak Joko bahkan ini, dia bilang pengetahuan membawa kematian. Jadi ternyata pengetahuan tidak membuat kita lebih baik. Contoh, waktu saya pergi ke Singapura, saya pakai sepatu saya itu waktu itu dibeli di Amerika. Ada yang kasih kartu kreditnya, pakai katanya beli sepatu. Jadi waktu saya pakai sepatu itu, yang paling pertama dilihat oleh orang Singapura ini adalah, bagus sepatumu, yang mahal pasti katanya. Pengetahuan dia melihat hanya sepatu, membanding-bandingkan dengan sepatu dia. Sepatuku ini enggak ada apa-apanya. Kadang-kadang pengetahuan kita membuat kita jadi minder atau bisa jadi sombong. Ya kan? Kita lihat mobil orang, mahal kali ini. Kita lihat rumah orang, mahal kali ini. Pengetahuan juga tidak membuat orang bertobat. Wah, ini dia. Apakah orang tahu mencuri itu melanggar hukum? Tahu. Tapi ada nggak pencuri?
Ada. Sudah ditulis besar-besar. Merokok dapat membunuhmu. Tapi Pak, susah Pak berhenti merokok ini. Pengetahuan tidak membuat orang berubah. Tapi yang kita makan, yang dimakan Adam dan Hawa adalah apa? Pohon pengetahuan. Maka gagal Adam. Tapi harusnya yang Adam makan pada saat itulah pohon kehidupan. Makanya Tuhan Yesus datang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, kita baca sama-sama, kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yang harusnya kita makan adalah pohon kehidupan, tapi kita gagal. Ini dia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam apa? Segala kelimpahan. Tuhan tidak datang bawa pengetahuan. Tuhan Yesus tidak datang bawa pengetahuan, tapi dia bawa apa? Kehidupan. Waktu kita terima hidup itu yang akan menghasilkan buah. Termasuk apa? Pengetahuan. Ada di sini apa? Siapa ya? Laki-laki di sini kan? Si Joy. Si Joy tidak perlu ikut kursus menjadi laki-laki. Karena kehidupan laki-laki ada dalam dirinya. Dia tahu dia laki-laki, tak perlu dia kursus laki-laki. Kenapa? Dia hidup hanya menghidupi kehidupannya itu, dia menjadi laki-laki. Sekarang pertanyaannya adalah, sering sekali kita nggak sabar menunggu buah itu. Waktu belum berbuah, pengen kita langsung apa? Kita tebang pohonnya. Ini nggak betul pohon ini. Harusnya waktu pohon itu belum berbuah, ya, waktu mangga tadi belum menghasilkan mangga, bukan berarti dia bukan pohon mangga. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita bersihkan dia. Mungkin ada hama yang menghalangi pertumbuhannya. Kita kasih pupuk dia. Kita siram dia, itu yang benar. Tapi kehidupan itu pasti akan menghasilkan buah. Maka saya ingat ayat favorit saya dulu di sini ya, Pak Jo sering bilang-bilangkan. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4, ayat hafalan kita semua ini pasti sudah hafal di luar kepala semua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berbahagia itu karena Tuhan. Sering sekali kita berbahagia selain karena Tuhan. Gaji masuk, wah bahagia. Langsung posting status. Kan? Bersukacita senantiasa, Filipi 4 ayat 4, tapi itu awal bulan. Lagunya pun mantap, soraklah, haleluya. Itu awal bulan, oh pas pula ini awal bulan ya. Pertengahan bulan udah berubah, udah mulai tipis. Lagunya apa? Tuhan salah. Udah mulai tipis, Tuhan selalu menolongku. Akhir bulan lagunya lain lagi Pak Firman. Kau saudaraku, kau sahabatku, pinjam 100. Kalau udah dibilang kau sahabatku, hati-hati. Udah ada maksud. Jangan biarkan silaturahmi putus. Pinjam dulu 100. Itu kita buat bukan bergembiralah karena Tuhan. Berarti kita bergembira karena ada uang. Bergembira mungkin karena punya pacar baru. Mungkin bergembira karena punya mobil baru. Tapi bergembira karena sesuatu yang di luar Tuhan, sementara sifatnya. Ya kan? Saya ada teman kemarin, pendeta datang sama saya, ngobrol, kami ngopi. Bro, kata dia, saya kemarin sempat kredit mobil, katanya. Bahagia enggak Bapak? Bahagia seminggu. Setelah itu pusing bayarnya, katanya. Jadi gimana? Udah aku kembalikan lagi mobilnya, katanya. Daripada pusing. Jadi yang dibilang adalah bergembira karena Tuhan. Hari ini, iman, kita bicara iman. Harusnya kita berani
kita punya impian, kita menghadapi hidup karena Tuhan, bukan karena pengetahuan tentang sesuatu yang ada dalam hidup kita. Bukan karena dompet kita, bukan karena pendidikan kita, tapi karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, maka kita berani ngomong kepada anak kita, "Oh anakku, kau bisa akan kuliah nanti di Amerika." Kalau itu impian saudara. Tapi kalau karena pengetahuan tentang dompet kita batasi. Makanya luar biasa kesaksian Bu Teti. Udah cerita Bu? Oh, saya bagikan lah ya. Jadi Bu Teti ini saudara sudah sering ya, jemaat di sini kan imannya luar biasa semua. Jadi satu kali anaknya sudah mau masuk kuliah, saya singkat cerita aja nih. Anaknya mau masuk ke UIB, Universitas Internasional Batam. Bu Teti kalau dilihatnya dompetnya pasti dibilangnya, "Anakku, kau pakailah sedikit." Tapi karena dia bukan mengandalkan pengetahuannya, dia bilang apa? "Kita doakan anakku." Dan saya tuh waktu dengar kesaksian itu saya terharu juga. Entah gimana Tuhan buat ada yang bayar, ya kan Bu ya? Sampai selesai. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi jangan batasi impian anak-anak saudara bilang, "Nakku, sadarlah kita ini orang mana? Kita ini orang kampung-kampung." Itu berarti kita andalkan apa? Pengetahuan kita. Andalkanlah kehidupan yang ada dalam dirimu. Kehidupan Yesus. Amin. Mazmur 37:4 tadi, berbahagia karena Tuhan. Jadi saya sama istri sering kalau bicara impian, kita ingat apa? Ayo kita maunya khotbah ke bangsa-bangsa. Jadi saya bilang istri saya bilang, "Iya, kita harus punya murid dari 12 bangsa." Saya kadang-kadang ketawa juga, tapi ya, ayo, amin. Mari kita doakan. Karena kan khotbah keliling dunia. Sebenarnya kalau dasarnya tidak ada. Di Batam pun saya tidak terkenalnya. Saya drop out-nya dari kuliah dulu. Bahasa Inggris saya pun pas-pasan. Waktu saya di Biayu, boleh ditanya nanti yang dari Biayu, boleh ditanya nilai saya pun pas-pasan juga. Tapi kalau saya ingat-ingat bagaimana Tuhan membawa saya, ya saya pernah khotbah di Kamboja. Bayangkan saya ngomong bahasa Inggris baru menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Khmer. Saya pernah khotbah di Nepal, khotbah di Malaysia kemarin. Ini lagi tanggal 26 saya pernah khotbah ke Singapura. Wah, luar biasa kan? Kalau saya lihat pengetahuan saya bilang waktu diundang saya akan bilang, "Aduh, jangan saya dulu lah." Tapi karena saya tahu bukan saya, tapi ada kehidupan yang di dalam saya itu. Amin. Jadi jangan batasi dirimu. Jangan batasi impian anakmu. Berbahagialah karena Tuhan. Berimanlah karena Tuhan. Berani ngomonglah karena siapa? Karena Tuhan. Maka manifestasi Tuhan itu bisa nyata dari omongan kita. Sedikit lagi kesaksian saya waktu saya ke Singapura. Jangan mau membanding-bandingkan dirimu. Ini kesaksian sedikit. Setiap orang yang mau ke Singapura itu saya ingat ada harus bawa $500. Setiap yang mau ke Singapura, saya ingat juga minta ke Pak Jo selalu dikasih $500. Saya ingat Pak Saud, mana Pak Saud? Pak Saud dikasih $500. Pak Is dikasih $500. Semua Pak Menteri nggak dikasih Pak. Sama kita. Sama kita berani. Sampai saya giliran saya ingat karena dikasih, saya minta juga sama Pak Jo. Pak Jo $500. Oke, katanya 1 bulan yang sebelum berangkat. Saya tenang lah kan, udah ada yang dibayarin. Jadi 2 minggu sebelum saya berangkat, saya ingatkan lagi, "Pak, harus ada siapkan $500. Pak Jo bilang, "Oke, kasih tahu ke gereja nanti diumumkan, kasih persembahan." Saya ingat sekali persembahannya itu luar biasa. Saya butuh $500, dikasih 500 juga, 500.000. Jadi saya minta Tuhan, kalau $500.000 gak cukup nih. Baru ada lagi dikasih Pak Jo, adalah saat itu. Total dikasih ada beberapa orang, $300 lah saya kumpul. Baru saya lapor lagi, "Pak, saya cuma terkumpul 300. Belajar dengan iman lah Pak Nando." Oke, siap, meluncurlah ke Singapura. Sampai Singapura, saya ditakutin sama senior saya. Katanya apa? "Cuman kau yang tidak mengumpulkan 500, semua ada kami waktu itu 12 orang. 11
Semua ngumpulkan 500. Bukan 500 Singapura dolar, US. Hanya saya yang kumpulkan 300. Siap-siap kau hari Selasa dihabisi. Baru masuk sudah bicara habisi kan? Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Pak Jun bilang hidup dengan iman ini macam mana? Aku terima lah. Saya datang hari Sabtu itu saya ingat. Hari Minggu kami ibadah. Sampai di gereja, sebelum saya pulang ada bendahara gereja yang begini sama saya, Hando, kau siswa baru ya? Iya. Seharusnya ada kami kasih berkat sama siswa yang harusnya datang, tapi dia nggak datang lagi. Tapi kami sudah keluarkan uang ini, maka uang ini kami alihkan ke kamu saja. Tanda tangan, saya tanda tangan. 300 ditambah 200, pas 500. Saya bilang sama ketua saya, jangan kau macam-macam. Sudah saya kumpulkan 500. Jadi hidup dengan iman itu bukan karena apa yang kau punya, karena ada kehidupan Tuhan dalam dirimu. Berani nggak ngomong amin? Maka kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 1, ini yang sering diulangi Pak Gembala kita. Waktu Tuhan lihat gelap, tak berbentuk, kosong, Tuhan tidak cari salah siapa. Jadi jika ada yang tidak beres dalam hidupmu, jangan cari salah siapa. Mungkin istri-istri bilang, inilah salah nikah kamu sama suami kayak gini. Mungkin suami bilang, inilah karena istriku ini cerewet kali, aku tak konsen bekerja. Kita salahkan semua orang kecuali diri kita sendiri. Kita salahkan lagi, inilah karena bapakku dulu marga Siombing. Coba bapakku marga Beckham. Udah masuk Netflix saya, ada kan itu David Beckham filmnya sekarang. Kita bukan begitu. Kalau kita hari ini hidup di dalam Tuhan Yesus, ada kehidupan Kristus, bukan mencari kesalahan kita. Waktu ada kehidupan itu dimanifestasikan dari apa? Omongan kita. Waktu kita lihat ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka omongan kita bukan mencari kesalahan, bukan saling menyalahkan, tapi kita omongkan apa yang ingin terjadi. Waktu Allah lihat gelap, tak berbentuk, kosong, dia bilang apa? Jadilah terang. Hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu? Jangan cari salah siapa-siapa. Mulai katakan apa yang ingin terjadi. Kalau engkau sedang sakit, katakan, aku sembuh. Kalau engkau lagi sakit hati, aku dipulihkan. Kalau engkau sedang bergumul dalam pekerjaan, katakan, pekerjaanku luar biasa karena Tuhan. Jangan lihat keterbatasanmu. Nah, kadang kita sering karena pengetahuan tadi, kita membatasi Tuhan. Jadi malah kita memanifestasikan kehidupan itu dengan omongan kita. Ya, sering Pak Jo kasih statement yang menurut saya kontroversi, tapi benar. Kehadiran Tuhan tidak mengubah apa-apa. Wah, banyak ini nggak terima. Tapi kalau direnungkan, benar. Kehadiran Tuhan saja tak mengubah apa-apa. Hari ini Tuhan hadir dalam hidupmu, tak mengubah apa-apa. Kalau apa? Kalau tidak ada yang ngomong. Ngomong ini powernya besar. Bahkan sampai penulis Amsal katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh apa? Oleh lidah. Omongan saudara besar kuasanya. Maka manifestasikan itu. Kita buka Markus 4 ayat 35. Bagaimana kita belajar memanifestasikan omongan kita. Dan ketika kita tahu ada Tuhan dalam diri kita. Ya, Markus 4 ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang mau ke seberang? Tuhan Yesus. Tuhan yang ngomong sama murid-muridnya, mari kita ke seberang. Ide siapa? Ide Tuhan, oke? Selanjutnya 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kemudian ayat selanjutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Siapa yang suruh pergi ke seberang? Tuhan Yesus. Ada enggak badainya? Ada. Waktu engkau hidupmu dilanda badai, bukan berarti engkau sedang tidak dalam rencana Tuhan.
Jangan langsung bilang, dosaku apa Tuhan? Ataupun orang lain, mungkin saudaramu, mungkin temanmu, sedang dilanda kesusahan, dilanda masalah, jangan bilang, pasti ada dosanya. Inilah karena dia jarang ke gereja. Inilah karena belum bayar perpuluhan. Tadi Pak Firman udah ingatkan, gak kasih-kasih juga. Kita langsung cari itu, enggak, ini dalam kehendak Tuhan loh. Tapi dia masih kena badai. Jadi saudara, ikut Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Tapi kita lihat lanjutnya ya, 38. Pada waktu itu Yesus sedang apa dia? Sedang tidur. Ada badai pun Tuhan bisa tidur. Berarti badai itu tidak mengganggu dia. Saudara lihat, dengar baik-baik. Badai itu tidak mengganggu Yesus sama sekali. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Waktu kita dalam kesulitan, waktu ada doa yang kita mungkin doakan selama ini belum dijawab Tuhan, mungkin masalah kita sungguh besar, kita mungkin cenderung ngomong apa? Kayaknya Tuhan gak peduli sama kita. 39. Kita baca sama-sama bagian yang sampai komanya 1, 2, 3. Ya, ia pun bangun. Tadi waktu dihantam badai bangun gak Tuhan? Tuhan Yesus hanya mendengarkan suara siapa? Suara anak-anaknya. Badai itu tak mengganggu dia. Hari ini suaramu didengar Tuhan, saudara. Mau kayak manapun gelombang segala macam terjadi dalam hidupmu, suaramu yang didengar. Maka kalau hari ini engkau bilang Tuhan tolong, ia dengar. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ada Yesus di kapal orang itu, ada Yesus. Tapi ada masalah juga. Jadi mengikut Yesus bukan berarti engkau tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu engkau ada masalah bukan berarti tak ada Yesus dalam kapalmu. Oke? Dan yang ketiga, omongan Tuhan Yesus. Harus ada yang ngomong di kapal itu apa? Tenang. Dan hari ini kita diberi kuasa itu. Lidah kita diurapi katanya kan? Pak Jusa minggu lalu khotbahkan. Pentakosta itu pemulihan omongan kita. Maka omongan kita itu ada kuasanya. Kalau kau katakan tenang, tenanglah dia. Amin. Jadi badai itu punya telinga. Saya senang kalau Pak Jo khotbah, dia bilang apa? Dolar pun punya telinga. Pak Meltari mungkin sering panggil dolar, makanya sering dapat dolar dia. Marilah kita juga sering panggil dolar itu. Dari mana ayatnya Pak? Waktu Tuhan Yesus tidak bisa bayar pajaknya, dia ngomong sama Petrus, pergi kau pancing, ikan yang pertama kau tangkap akan ada koin di situ. Dari begitu banyak ikan di laut, bisa pula ikan yang pertama menggigit kailnya ada koin di situ. Maka hari ini siswa-siswa yang akan diutus ke ladang misi, jangan takut. Amin. Ya, yang juga di Batam ini Bapak Ibu, jangan takut, mulai omongkan. Badai itu punya telinga. Haleluya. Kita buka lagi Matius 17 ayat 27. Kita baca beberapa ayat hari ini. Oh, itu tentang ayat, tentang yang itu tadi. Bukan ayat 7. Kita lompat aja, itu tentang yang tadi lagi cari ikan tadi. Kita lompat aja, kita 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Oke, ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku,
dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau kita bicara pengetahuan, kalau kita bicara apa yang dipunya Daud, Daud tidak punya pedang, Bapak Ibu. Yang dia punya apa? Ali-ali dan 5 batu saja. Tetapi dia bilang apa? Hari ini aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dia enggak bahas keterbatasan dia. Dia tidak bahas apa yang dia tidak punya. Yang dia bahas apa yang dia ingin terjadi. Apa yang ingin terjadi itu yang diomongkan. Ada amin? Bukan apa yang dia tidak punya dia bahas. Kita tergoda sering sekali bahas, karena aku tidak punya ini maka aku tidak bisa lakukan ini. Itu bukan iman, Bapak Ibu. Justru itu kekhawatiran, lawan kata iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Maka Daud katakan, aku akan kalahkan engkau, akan kupenggal lehermu. Dipenggal Daud enggak lehernya si Goliat? Dipenggalnya. Pakai pedang siapa? Pedangnya si Goliat. Sumber daya yang kau butuhkan bisa jadi datang bukan dari orang sekitarmu, bukan dari punyamu sendiri, tapi dari orang-orang yang mau menghancurkan engkau. Tuhan bisa pakai. Pak Yusak pernah cerita, dulu dia diberkati orang yang paling pelit di muka bumi katanya. Tapi orang yang pelit itu pun bisa memberkati beliau. Amin. Bayangkan, pasti kalau saya membayangkan ya, kalau ini saya udah tahu nih yang ini. Yang paling pelit, ini nggak mungkin. Tahu-tahu yang paling pelit itu pula yang memberkati. Jadi bukan apa yang menjadi penghalang yang kita omongkan, tapi apa yang ingin terjadi. Pengetahuan membunuh. 12 pengintai, ada 10 pengintai. Sebelum 12 pengintai pergi, bangsa Israel masih semangat masuk ke tanah perjanjian. Mereka masih ingat kata Tuhan, tanah itu kuserahkan kepadamu, berlimpah dengan susu dan madu. Sebelum mereka tahu gimana di dalam, mereka masih bersemangat. Kenapa saya tahu mereka bersemangat? Bayangkan 40 tahun mereka tetap jalani. Karena mereka tahu kita akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi setelah 10 pengintai bilang, memang berlimpah susu dan madu, tapi banyak raksasa di sana. Kita seperti belalang. Tembok mereka besar-besar. Pengetahuan itu justru membuat mereka bilang apa? Kembalikan saja kami ke Mesir. Pilih pemimpin yang baru. Dan mereka mau melempari Yosua dan Kaleb. Bayangkan ya, pengetahuan tadi justru membunuh iman mereka. Ya, banyak orang stres hari ini karena dia rasa ada sakit, baru dia cek ke Google. Oh, itu tanda-tanda jantung. Bukan karena jantungnya dia mati, karena kekhawatirannya dia bisa mati. Waktu saya ingat dulu zaman COVID, asal agak demam langsung cek Google, ciri-ciri COVID. Aku kena COVID. Langsung itu. Dan itu bisa bikin kita drop. Pengetahuan justru membunuh kita. Tapi kehidupan yang dalam Joshua dan Kaleb, makanya dikatakan apa? Roh yang dalam diri mereka itu berbeda. Roh itu bicara ada kehidupan yang berbeda dalam diri mereka. Yang diomongkan bukan apa yang terjadi, tapi apa yang Tuhan bilang sama mereka. Dibilangnya apa? Tuhan sudah serahkan tanah itu kepada kita. Hari ini apa yang membuat engkau gusar? Yang membuat engkau takut? Ketahuilah ada kehidupan yang tak terbatas dalam dirimu. Amin. Jadi enggak sederhana ngomong ini. Makanya izinkan kehidupan itu. Makanya Pak, gimana dong? Kita kalau bicara kehidupan itu, ya, bicara air yang dikatakan Yesus, kalau engkau minum ini engkau tidak akan haus lagi. Kita bicara air kalau di dalam firman Tuhan adalah bicara tentang firman Tuhan itu sendiri. Maka kita harus tahu apa janji Tuhan dalam hidup kita.
bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa identitas kita di dalam Tuhan? Ya kan? Kuasa apa yang sudah diberikan kepada kita? Apa panggilan kita? Ya. Maka kita bisa ngomong. Ngomong ini memang, kalau kita bicara sedikit politik, wah. Ya kan? Ketika keputusan itu kita rasa pun tidak etis, tetapi ketika hakim mengatakan dirubah, maka keputusan itu dirubah. Nah, itu dia. Kalau hari ini Pak Meltari merampok bank dan dibawa ke pengadilan, kalau kata hakimnya Marga Sitinjak, hakimnya bilang Pak Meltari tidak bersalah, dipenjara enggak? Tidak, karena berdasarkan omongan hakim. Maka omongan ini bukan main-main Bapak Ibu. Pak Meltari gitu. Jadi bukan karena malingnya dia dipenjara, tapi berdasarkan omongan hakim. Maka hari ini kalau kita tahunya omongan kita, ngapain kita bahas-bahas lagi kejelekan orang? Orang jelek dilarang saling menjelekkan. Pak Jo sering ulang-ulangin itu. Di dalam diri kita ini tidak ada yang baik, kata Paulus kan? Kalau enggak adanya yang baik, kenapa kita suka gosipin orang? Habis waktu kita. Kalian bahas, batik saya mungkin terlalu besar perut Pak Nando. Sampai jam 5 sore kalian bahas. Memang enak menggosipkan itu. Kenapa enggak kita mulai bahas apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita? Memang sih kabar buruk itu adalah kabar baik, kata media. Wih. Ternyata kabar buruk itu menjual. Itu bagi dunia. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini harusnya bukan. Harusnya kabar baik itulah kabar baik. Amin. Jadi jika ada yang punya rumah baru, kita senang. Katakan amin dulu. Udah rumah baru dia, kurang ajar itu. Ini enggak betul. Justru kita harusnya senang saat orang senang dong. Ada amin? Jadi saya tutup di sini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita nggak berhenti sampai kepunyaan Allah sendiri. Sering banyak berhenti di situ. Sebenarnya setelah kita tahu identitas kita semua itu, supaya apa? Kenapa kita jadi bangsa yang kudus? Kenapa kita dipilih? Kenapa kita imamat yang rajani? Supaya kita memberitakan perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi omongan kita, omongan-omongan besar tentang Tuhan. Jadi jangan biarkan pengetahuan membuat kita minder. Oh, karena pendidikanku lebih rendah. Oh, dia lebih kaya. Jangan biarkan pengetahuan membuat kita juga sombong. Oh, aku tamatan S3 mungkin. Oh, aku lebih tinggi, aku lebih... Tapi biarkanlah kehidupan yang tak terbatas itu membuat kita berani ngomong, berani beriman. Ya, kita lihat apa the year of promotion, akan terjadi promosi-promosi di gereja ini. Ya, ada terobosan-terobosan yang besar. Walaupun kita lihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita izinkan kehidupan Yesus itu bermanifestasi dari omongan kita. Mari kita bangkit berdiri.